Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di Devotion pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Pagi ini saya mau berbicara tentang bersaksi. Saudara, bersaksi merupakan salah satu tugas daripada orang yang percaya. Kesaksian kita bisa lewat perkataan, tapi yang terutama itu lewat perbuatan kita. Nah, saya mau membagikan tentang 3 hal dalam bersaksi. Yang pertama, ceritakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua, ceritakan perubahan hidup apa yang kita alami. Yang ketiga, bagikan firman Tuhan yang banyak menuntun kita kepada perubahan hidup yang lebih baik lagi. Nah, mungkin saudara saat ini dimanapun engkau berada, apapun yang engkau rasakan, engkau malu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hidupmu. Saudara, saya akan bagikan tentang 3 hal tadi. Saya yang pertama mau menceritakan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya mengalami perubahan hidup itu waktu saya SMA. Saya datang ke sebuah ibadah di gereja, dan kebiasaan saya dulu waktu datang ke gereja, saya suka melihat pemain musiknya bagus nggak, penyanyinya fales nggak, dan saya suka menghakimi. Saya suka melihat, oh ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Nah, seperti itulah. Sampai suatu saat saya datang ke sebuah gereja, dan di situ saya ngelihat pemain musiknya biasa aja, penyanyinya juga biasa aja. Tapi waktu mereka mulai naikkan pujian di hadapan Tuhan, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda, dan tanpa terasa air mata saya mengalir. Dan waktu itu saya malu banget karena baju saya sampai basah, karena saya nggak bisa menahan air mata saya. Saya ingat banget mereka nyanyikan sebuah pujian, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Waktu masuk ke bagian refnya, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Waktu bagian itu dinyanyikan, saya cuma merasakan Roh Kudus itu memeluk saya dengan sangat lembut. Dan dia bilang, I love you. Dan saya nggak bisa nahan air mata saya, karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Dan saya merasa Tuhan membuat saya berarti. Pada saat itu, nggak tunggu lama saya kabur dari gereja itu. Belum beres pujiannya saya lari. Saya keluar karena saya pun malu karena baju saya basah dengan air mata saya. Tapi saudara, sebenarnya itu momen dimana saya mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya, mulai belajar merasakan kebaikan Tuhan di hidup saya. Itu momen awal. Saya memang lahir dari keluarga Kristen, lahir dari orang tua yang sering mengajarkan firman Tuhan, tapi saya pun merasakan ada kekosongan dalam diri saya. Saudara, di momen itu saya bisa merasakan bahwa Tuhan sangat mencintai hidup saya. Apa perubahan hidup yang terjadi dalam diri saya? Yang keduanya, saya mau cerita bahwa ada ceritakan tentang perubahan hidup yang kita alami. Saudara, sejak kecil saya merasakan hal yang aneh di dalam diri saya. Saya merasa berbeda dengan yang lain, teman-teman saya yang lain. Saya merasa kalau saya tidak menyukai perempuan, dan saya merasa aneh, semuanya aneh gitu. Tapi waktu SMA ada satu kejadian ketika saya diperlakukan dengan seorang pria dewasa memperlakukan saya dengan tidak wajar, dan itu membuat saya sangat merasa nggak berarti. Saya sangat merasa berdosa banget, dan saya juga merasa lebih baik mati, pengen bunuh diri dan sebagainya. Dan momen SMA itu saya merasa setelah sekian lama saya bisa bertahan, tapi saya nggak bisa. Kali itu saya jatuh dalam dosa yang memang dilarang sama firman Tuhan, dan memang nggak bisa. Dan saya pun jatuh di dalam dosa itu. Tetapi ketika pujian tadi berbicara, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka, di situ Tuhan berbicara sangat lembut di hati saya. Dan dia bilang bahwa saya berarti. Firman Tuhan juga berkata, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya.
Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Saudara, setelah momen saya bertemu dengan Tuhan itu, saya masih terus hidup dengan kebiasaan lama dan sebagainya. Saya belum benar-benar mencari Tuhan. Tapi momen itu saya selalu ingat, itu titik balik saya untuk mencari Tuhan. Dan saudara, waktu saya kuliah, saya cerita ke papa saya apa adanya yang saya alami. Dan saya bilang sama papa saya, waktu itu saya bilang kalau keadaan saya seperti ini, Pak. Orang tua saya nggak tahu apa yang saya alami sejak saya kecil, sejak saya lahir, bahkan sampai saya gede waktu kuliah. Dan saya pikir papa saya akan marah banget, mama saya akan marah banget. Tapi ternyata waktu itu papa saya bilang gini, Daud, seburuk-buruknya engkau, kau tetap anakku. Seburuk-buruknya engkau, kau tetap dikasihi. Dan saudara, waktu itu Tuhan ingatkan saya dengan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ketika kami berdoa, saya dan papa saya dan mama saya, waktu mereka menerima saya, mereka mendoakan saya, dan mereka membicarakan tentang firman Tuhan ini juga, banyak perubahan yang terjadi di hidup saya. Dan saudara, saat ini hidup saya jauh lebih berarti. Dan ketika kalau sekarang ini saya bisa melihat anak-anak saya bisa melihat istri saya, terkadang saya nangis karena saya cuma bisa ingat bahwa ini kebaikan Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Sesungguhnya saya adalah orang yang layak untuk dihukum, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia menyelamatkan saya. Dia mengubahkan hidup saya. Mungkin secara medis itu nggak bisa sembuh dan sebagainya, atau apapun juga itu. Tapi apa yang terjadi di dalam diri saya membuktikan bahwa kuasa Tuhan dahsyat, bahwa kuasa Tuhan sempurna. Dia sanggup melakukan segala perkara. Saudara, ketika saya menikah dengan istri saya, di awal pernikahan kami susah untuk punya keturunan. Dan waktu itu sudah periksa sana sini dan sebagainya, dan hasilnya sangat buruk. Hasil saya itu mungkin 98-99% sel spermanya nggak bagus. Dan udah periksa sana, periksa sini, berobat sana, berobat sini, dan juga hasilnya juga tetap jelek. Tapi suatu titik, saya sama istri saya sepakat, saya bilang sama dia, ya sudah, kita nggak usah berobat lagi. Waktu itu di dalam pikiran saya sempat ada muncul, mungkin nggak sih ini karena kesalahan di masa lalu saya? Mungkin nggak sih ini karena sesuatu hal yang pernah saya lakukan, karena upah dosa adalah maut gitu. Tapi ketika kami berdoa, kami sama-sama berdoa sama Tuhan, saya, istri saya, dan papa mama saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan gak kasih anak sama saya, gak apa-apa. Kalau Tuhan gak kasih anak sampai saya meninggal nanti, I'm fine. Tapi Tuhan, lihat aja nanti, seumur hidup saya akan tetap bernyanyi di hadapan Tuhan. Itu komitmen saya di hadapan Tuhan, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, istri saya dinyatakan hamil. Dan waktu dia hamil itu, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Dan waktu hamil, istri saya cuma bilang, benar nggak ya? Gitu. Tapi waktu kami periksa ke dokter juga bingung karena dokter itu sebelumnya tahu bagaimana riwayatnya. Hasil cek lab kami betul-betul nggak bagus, dan dia bilang, coba kita cek, kita lihat dulu 2 minggu lagi, apakah ini cuman kantongnya aja gitu. Dan setelah kami datang 2 minggu lagi, ternyata ada detak jantungnya. Dan puji Tuhan, saat ini saya sudah memiliki 2 orang anak yang lucu-lucu, anak yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena Tuhan baik. Saudara, 3 hal yang tadi. Yang pertama, ceritakan pengalaman pribadimu dengan Tuhan kalau engkau ingin bersaksi. Yang kedua, ceritakan perubahan hidup apa yang kau alami. Yang ketiga, bagikan firman Tuhan yang menyertai dalam perubahan hidupmu itu. Dan saudara, ini kesaksian saya.
Saya berdoa ini bisa jadi berkat buat saudara sekalian, buat teman-teman di luar sana. Apapun yang engkau alami, struggle apapun dirimu saat ini, percaya bahwa engkau punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup bekerja melakukan yang terbaik, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau baik di hidup kami Tuhan. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan Devotion pada pagi hari ini Tuhan. Mereka boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Boleh merasakan kemurahan-Mu di hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini, pergumulan apapun, seberat apapun itu juga Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. God bless you.